Zohran Mamdani menang menjadi mayor di New York City. Tapi tahukah kalian kalau dia ini tuh lagi bener-bener rame banget diomongin di internet? Karena banyak banget hal unik terjadi dan ada kayak semacam dinamika politik yang menurut gue menarik banget untuk diikutin. Salah satunya yang akan gue bahas di sini adalah, tahu nggak lo? Ini menurut gue nggak tahu. Ini mungkin anak hukum, anak politik mesti ngobrol di bawah di kolom komentar untuk kejelasin ke gue dan ke teman-teman semua. Karena bayangin, Presiden United States of America Donald Trump itu ngedukung, jadi ngasih tahu, nge-endorse kalau dia itu bakal ngedukung kompetitornya si Mamdani, yaitu si Kumo. Tapi nggak hanya itu, Presiden mengancam, seriusan, mengancam bakal motong dana untuk New York City kalau misalnya yang menang adalah Mamdani. Gimana kok bisa Presiden ngancem kalau yang itu menang gue potong dana? Emang ini bagaimana nih dinamikanya nih? Emang peraturannya boleh apa bagaimana nih Amerika nih? Ini beritanya, ini seriusan loh. Trump backs Kumo, threatens to cut funds for New York City if Mamdani wins mayoral race. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa kok bisa? Ini sumpah gue bikin video buat bertanya sebenarnya. Ini beneran bisa? Ini emang politik kayak gini boleh mengancam akan motong dana daerah kalau misalnya ada paslon yang lu nggak suka malah menang? Zohran Mamdani akhirnya terpilih menjadi mayor di New York City, kota yang paling kota paling mahal sedunia kalau lo tahu. Karena di situ tuh pusat ekonomi gitu loh dan pusat hiburan juga sih. Jadi perputaran uang di situ tuh sungguh-sungguh luar biasa. Jadi untuk menjadi seorang mayor di New York itu benar-benar big deals. Nah, Zohran Mamdani ini sudah kelihatan ya kalau dia tuh orang Demokrat, dia melabeli dirinya sebagai sosialis Demokrat, dan yang paling ngeselin ini adalah umur dia baru 34 tahun. Yes. Yes, lu umur 34 ngapain, ha? Masih ngegacha kan? Masih main Genshin kan? Masih main Uma Musume kan? Tenang ya, Nobding 34 tahun masih nge-YouTube. Dia udah jadi mayor. Jadi kayak nyebelin banget sih dari prestasinya gitu. Umur 34 udah jadi mayor gitu. Jadi penasaran bapaknya siapa nih? Apakah dia bapaknya ini nih? Loh, ternyata bapaknya tidak di posisi-posisi strategis. Keren juga nih muda-muda udah bisa jadi mayor tanpa bantuan bap. Nah, sebenarnya lawannya tuh ada dua ya, yaitu adalah Kumo dan Sliwa, yang dimana mereka berdua itu ya cenderung lebih tua. Sliwa sih kayak udah kalah banget, gak terlalu perlu dibahas. Nah, tapi si Kumo ini adalah sosok yang dijagokan nih sama orang-orang Republik nih. Seperti yang kita tahu, Amerika tuh partai besarnya tuh dua gitu ya, kalau nggak Demokrat ya Republik. Dan kita tahu bahwa pemerintahan inti Amerika itu lagi dipenuhi sama orang-orang Republik seperti presidennya Donald Trump yang dari Republik juga. Nah, Mamdani ini kampanye tuh pesan-pesannya tuh sangat-sangat menarik gitu, dan gue pribadi adalah orang yang gue nggak mau bilang mensupport dia karena ngapain, gue nggak ngaruh, suara gue nggak bisa voting ke sana. Tapi gue orang yang mengagumi cara dia melakukan kampanye gitu, karena kampanye dia tuh kampanye yang cukup kreatif dan nyeleneh kayak gini. Well, I'm getting all these pieces of mail. Hold on here. They keep sending me mail that says that you shouldn't be the mayor. What are these guys saying? Okay, let me see. This one says support higher taxes and more fees on New Yorkers. I don't want to pay more taxes. Do you make $1 million or more a year? 100% disagree. So then your taxes are not going up. The only taxes that we are proposing are on the 1% of New Yorkers who make $1 million or more a year. What are you going to do about the price of matcha lattes? 100% not sure. I mean, they're $9. Dude. I only want to make promises. You can win this campaign easily if you lower the cost of matcha lattes. I can only make the promises I can keep. Jadi itu dia collab gitu loh sama konten kreator gitu, dengan cara ngomongin kebijakan-kebijakan tapi dengan tetap santai dan gaya pembawaan yang bisa diterima sama banyak kalangan gitu, nggak terlalu politics. Nah, waktu itu tuh juga gempar tuh, kan dia kan asalnya kan dari Uganda gitu kan. Terus orang-orang tuh ngeledekin bahwa New York tuh bakal jadi kota yang ke Arab-Arapan gitu, bukan Amerika lagi gitu. Nah, daripada dia menepis argumen itu, dia malah bikin video kayak مرحبا أنا اسمي زهران ممداني وعم رشح حالي ليكون العمدة الجديد في مدينة نيويورك. بعرف شو عم تفكروا، شكلي كأني صهركم من الشام، بس العربي تبعي بده شوية شغل. مع هيك أنا حابب اليوم أطلب دعمكم يوم 4 نوفمبر. Ini menurut gue menarik sekali, sangat-sangat menarik dan sangat-sangat perlu gue pelajarin. Dibandingkan si Kumo pas bikin campaign malah bikin campaign AI kayak gini. Trick or treat. Aren't you a little old to be trick-or-treating? Not according to my job resume. And where's your costume? Duh, I'm a socialist. Hey man, just one piece of candy per trick-or-treater. Oh, I'm so sorry. I need to take 52%.
For what? For the government. You can't be serious. Dan akhirnya si Mamdani menang. Jadi kalau kalian mau tahu pemilu di New York itu unik ya. Jadi bisa terjadi berbagai macam putaran sampai akhirnya ada salah satu calon yang mendapatkan 50% lebih atau sisa 2 calon. Ini masih sisa 3 calon tapi akhirnya Mamdani 50% lebih dan akhirnya bisa langsung menang, nggak perlu ke putaran berikutnya. Correct me if I'm wrong. Nah, sebelum Mamdani menang, Donald Trump tuh bener-bener kayak pengen banget si Cuomo yang menang. Dia nggak mau Mamdani yang menang. Dan si Trump tuh kayak bikin ancaman yang menurut gue tuh gimana gitu, kok bisa kayak begitu presiden bikin ancam-ancaman kayak begitu. Whatever you personally like Andrew Cuomo or not, you really have no choice. You must vote for him and hope he does a fantastic job. He is capable of it, Mamdani is not, Trump wrote on his Truth social media platform. Tapi dia juga nulis sebuah ancaman yang bilang bahwa bakal nge-cut budget ke New York kalau Mamdani menang. What? If communist candidate Zohran Mamdani wins the election for mayor of New York City, it's highly unlikely that I will be contributing federal funds other than very minimum as required to my beloved first home, said Trump, a native New Yorker. Ya, fun fact, Trump itu anak New York gitu ya. Dia asli dari New York dan sekarang ada di Washington. Dan kayak bilang, ya sorry nih, kayak kita nggak bisa kontribusi banyak. Kita akan kasih yang seminim-minimnya aja gitu buat New York kalau yang menang adalah Mamdani. Dan yang menang adalah Mamdani. Dan Mamdani bilang apa pas menang? So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Wah, gila dinamikanya cukup menarik sekali. Trump tuh bener-bener gak suka sama dia bukan hanya karena dia dari partai sebelah, tapi juga kebijakan-kebijakannya yang tidak sesuai sama jalan kebijakan-kebijakan Trump. Dari Wikipedia-nya kita bisa lihat bahwa Zohran Mamdani itu Mamdani support New York Healthcare Act, di mana Trump sangat tidak suka dengan healthcare, apalagi dari Obamacare, dari dulu gak suka. Immigration, Mamdani support enforce of New York Sanctuary Law, which bar ICE for entering school, hospital, and city without a judicial warrant. Yang seperti kita tahu bahwa Trump itu sangat-sangat pengen banget ICE itu lebih bisa bergerak dan memulangkan banyak imigran, tapi New York dibilangnya tetap menjadi kota para imigran. LGBTQ rights, Mamdani support LGBTQ rights. He aimed to establish New York as an LGBT sanctuary city and established Office of LGBTQAA+ affairs. Di mana Trump sangat tidak pro dengan LGBTQ dan dia juga sangat-sangat tidak mendukung kelakuan Israel ke Palestina. Kalau nggak salah dia juga mau menggratiskan bus dan dia juga mau ngepajakin orang-orang kaya. Jadi sangat-sangat tidak cocok dengan kebijakan Trump. Dan kira-kira apa komentar Trump setelah tahu bahwa apa yang dijagoin sama dia kalah dan yang dia pengen gak menang malah menang? You know, I'm so torn because I would like to see the new mayor do well because I love New York. I really love New York. When I left New York for Washington, New York was doing really well, but there were some bad signs. Yang intinya dia bilang ini kabar buruk buat Republik. Ini juga gara-gara orang-orang Republik. Jadi buat yang belum tahu, gue udah bahas di video yang thumbnail kayak gini. Jadi tuh government Amerika tuh masih shutdown, yang dimana anggaran belum turun, jadi belum bisa bergerak secara bebas negara dan banyak banget hal-hal ketahan. Jadi Trump ngeblame kayak ini shutdown gak kelar-kelar nih, kita gak kerja-kerja nih, jadi kelihatan makin buruk kan. Ini semua terjadi gara-gara shutdown. Lu pada ayo buruan tanda tanganin bill gua dan lain-lain. Jadi kira-kira itulah yang terjadi di New York dan apa yang terjadi sama Trump terhadap New York, dan itulah Mamdani. Kalian mungkin mau kasih fun fact lagi atau mau koreksi gua atau mau memberikan gagasan, silakan komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau klik tombol like. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1, jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, gue juga aktif di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok, jadi jangan lupa untuk follow gue di sana. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.